Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni Sumatan. Saya mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Halo Oleo dengan NIM N1D118004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semiotika teks, sebuah pendekatan analisis teks oleh Yasraf Amir Piliang. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah semiotika yang diampu oleh Lailatul Qadriani. Hasil review saya akan menjelaskan lebih awal dengan pendahuluan, yaitu semiotika teks adalah sebuah cabang dari teori semiotika yang terdiri atas dua, yaitu semiotika secara umum dan semiotika secara analisis teks. Jika secara umum, dia menjelaskan mengenai hal-hal yang secara umum mengenai tanda, sementara analisis teks lebih fokus kepada teksnya. Tetapi walaupun memang analisis teks fokus pada teks saja, tetapi di dalam penelitian atau analisis teks tersebut tetap ada tanda, sehingga dalam sebuah teks yang dianalisis adalah tanda-tanda di dalam sebuah teks tersebut. Kemudian yaitu semiotika teks sebagai cabang semiotika. Nah, di sini semiotika dalam sebuah teks diartikan sebagai sebuah produk dari diskurs, yang yaitu adalah tindak penggunaan dan pertukaran tanda dan bahasa. Nah, diskurs ini dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan penggunaan bahasa. Dengan demikian, dalam pengertian secara luas, teks ini merupakan produk dari sebuah tindak penggunaan bahasa. Nah, jika diartikan secara sempit, teks ini merupakan segala sesuatu yang tertulis. Nah, teks itu terdiri atas dua, yaitu teks secara visual dan teks secara tertulis. Teks secara tertulis itu adalah teks-teks yang berada di dalam tulisan, misalnya seperti cerpen, puisi, prosa atau diary mungkin. Sementara teks secara visual adalah sesuatu yang harus dimaknai lebih lanjut, seperti misalnya lukisan, gambar, foto, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dasar-dasar semiotika umum. Menurut Yasraf, dia mengamini pendapat dari De Saussure yang mengatakan bahwa semiotik adalah sesuatu atau ilmu yang mempelajari mengenai makna dan hubungannya dengan interaksi sosial. Jadi ia mengamini bahwa sebuah kehidupan atau perjalanan kehidupan itu selalu memiliki tanda-tanda di dalamnya, walaupun secara implisit tanda itu didefinisikan sebagai sebuah relasi, bahwa bila tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial, maka tanda juga merupakan bagian dari aturan-aturan sosial dan tingkah laku. Dalam hal ini De Saussure berbicara mengenai konvensi sosial yang mengatur penggunaan tanda secara sosial, yaitu pemilihan, pengkombinasian, dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. Kemudian De Saussure akhirnya mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dia memiliki dua model analisis, yaitu adalah language dan parole. Nah, language ini lebih ke sistem yang telah berjalan dengan menggunakan tanda-tanda tersebut, sementara parole itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Lanjut, materi selanjutnya yaitu adalah struktur tanda. Tanda ini yang biasa juga disebut dengan penanda dan petanda. Nah, penanda ini adalah jika misalnya saya memberikan sebuah bunga kepada seseorang, itu adalah sebuah penanda bahwa akan adanya perasaan lebih atau perasaan cinta, perasaan sayang yang disebut dengan petanda. Nah, misalnya contoh lain, saya mengambil jika ada asap maka ada api. Jika saya melihat asap, itu adalah penanda, dan petandanya adalah ada api di sana. Selanjutnya adalah kode. Kode itu adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama yang di dalamnya ada tanda-tanda yang dapat dikombinasikan nih. Di dalamnya ada kode-kode yang dikombinasikan sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang yang lain. Jadi harus ada kode yang dimengerti antara satu individu dengan individu yang lain.
Nah, ini berkesinambungan dengan materi selanjutnya, yaitu adalah aksis tanda. Nah, aksis tanda ini adalah tanda yang tidak dapat dilihat hanya secara individual saja, tetapi secara relasi dan kombinasi dengan tanda-tanda lainnya di dalam sebuah sistem. Aksis tanda ini berkesinambungan dengan apa yang dijelaskan oleh dijelaskan pada kode tadi. Aksis tanda ini tidak bisa dimaknai hanya oleh satu orang saja, tetapi harus lebih dari satu orang, atau memang punya komunitas atau kombinasi dengan tanda-tanda lainnya di dalam sebuah sistem. Kemudian tindakan Bartes menjelaskan bahwa dia punya dua tingkatan tanda, yaitu adalah denotasi dan juga konotasi. Denotasi adalah tingkatan perbedaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas dan menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sementara di konotasi, ini tingkat penandaan yang menjelaskan secara hubungan antara penanda dengan petandanya, di dalamnya berpasri makna yang tidak eksplisit atau secara tidak langsung. Selanjutnya itu adalah relasi antar tanda. Nah, relasi antar tanda ini memiliki dua interaksi utama, yaitu adalah metafora dan metonim. Metafora yaitu adalah sebuah model relasi antar tanda yang di dalamnya sebuah tanda dari sebuah sistem yang digunakan untuk menjelaskan makna untuk suatu sistem lainnya. Seperti misalnya metonim adalah interaksi tanda yang di dalamnya sebuah tanda diasosiasikan dengan tanda yang lain, di dalamnya terdapat hubungan, bagian, part gitu. Seperti kemudian yaitu dalam metode analisis tanda, metode analisis teks. Metode analisis teks yaitu adalah analisis teks yang beroperasi pada dua jenjang analisis nih, yaitu pertama, analisis tanda secara individual, misalnya jenis tanda, mekanisme, atau struktur tanda dan makna tanda secara individual. Nah, yang kedua, analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi, yaitu kumpulan tanda yang membentuk apa yang disebut dengan sebuah teks. Cara pengombinasian tanda serta aturan yang melandasi kemungkinan untuk dihasilkannya makna tertentu oleh sebuah teks. Makanya nih, hubungan antara sebuah petanda dan penanda bukanlah terbentuk secara alamiah, tetapi secara implisit, secara tidak langsung, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada tanda-tanda yang dilakukan yang terjadi secara tidak langsung atau implisit. Tanda disebut juga dengan arbitrer. Maka sebuah penanda pada dasarnya membuka berbagai peluang petanda atau makna. Tanda yang penandanya mempunyai tingkat konvensi atau kesepakatan yang tinggi, dan sebaliknya tingkat keterbukaan makna yang rendah oleh Roland Barthes disebut dengan denotasi. Lanjut pada semiotika teks iklan. Iklan adalah sebuah objek semiotika yang mempunyai perbedaan mendasar dengan desain yang bersifat tiga dimensional, khususnya desain produk. Iklan seperti media komunikasi massa pada umumnya mempunyai fungsi komunikasi, pada umumnya komunikasi terang gitu. Ada yang secara langsung, ada pun yang secara tidak langsung. Karena kemudian materi yang terakhir yaitu adalah metode semiotika empiris. Banyak banget metode penelitian yang telah dikembangkan yang pada dasarnya merupakan perluasan dari metode semiotika, yang dianggap dapat menutupi berbagai kelemahan metode analisis teks yang sangat bergantung pada teks sebagai objek penelitian tunggalnya. Semantik diferensial yang mengkaji berbagai objek psikis pada manusia pengguna tanda atau produk, seperti misalnya perasaan, feelings, sikap, atau emosi yang tercipta terhadap konsep tertentu yang direpresentasikan lewat tanda atau produk tertentu.